Taib, kita awali dengan ta'ud. Iqra'u jami'an, bacalah bersama-sama. Awali dengan ta'ud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ilaikum nanti kita ulang. Tarik nafas. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum. Sampai tanda jim, ulang dari ilaikum, nanti ada nun kecil itu dibaca. Jadi jami'anil, itu nunnya nun wasol. Tarik nafas. Ilaikum jami'anil ladzi lahu mulku samawati wal ardh. Lanjutkan sampai billah, nanti kita ulang. Tarik nafas. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu fa aminu billah. Ulang dari fa aminu, panjang masih, berhenti di billah, nanti kita ulang. Tarik nafas. Fa aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billah. Ulang dari yu'minu, berhenti ujung ayat. Tarik nafasnya. Yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Satu ayat, tarik nafas. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Sampai tanda waqaf. Tarik nafas. Wa qatta'nahum musnatai asyrata asbatan umama. Sampai tanda waqaf jim. Tarik nafas. Wa auhayna ila Musa idistasqahu qaumuhu amrim bi'asakal hajar. Sampai tanda waqaf. Tarik nafas. Fambajasat minhu thnata asyrata aina. Sampai tanda waqaf. Tarik nafas. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Sampai tanda waqaf. Tarik nafas. Wa dallalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna wassalwa.
tanda waqa, tarik nafas. Kulu mi'atayyibati ma razaqnakum sampai ujung ayat, tarik nafas. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Tutup. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberi kemudahan, kemampuan, kemauan untuk membaca wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an surah 7 Al-A'raf ayat 158 sampai ayat 160. Semoga apa yang tadi kita baca, kita lihat, kita dengar, kita perhatikan, mendatangkan pahala kebaikan bagi kita semua untuk bekal kita nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi penolong nanti di yaumil kiamah sesuai dengan sabda Rasulullah, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafa'ah. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, fa innahu sesungguhnya bacaan Al-Qur'an itu ya'ti akan datang yaumal qiyamah pada hari kiamat, syafa'atun sebagai penolong. Dan juga semoga dengan dibacakannya atau membacakan ayat suci Al-Qur'an menjadi peningkatan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sababiyah turunnya rahmat dan barokah dalam kehidupan kita semua. Sekarang kita buka apa yang tadi kita baca, agar di samping mendatangkan pahala kebaikan, kita juga diberikan taufik, diberikan ilmu, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa furqan, bisa membedakan al-haq wal batil, antara hak dan batil. Mana jalan yang Allah ridhai dan mana yang jalan yang Allah benci atau larang. Maka hanya Al-Qur'an yang bisa menuntun kita menjadi orang-orang atau hamba-hamba yang terselamatkan dunia dan akhirat. Ayat ini masih lanjutan dari kisah-kisah sebelumnya, ya. Ayat 158. Qul, katakanlah. Qul ini fi'ilnya memberi belajar bahasa Arab, fi'il amr. Fi'il amr itu kata kerja perintah. Asalnya dari kata qala, qala yaqulu qaulan qailun maqulun qul la taqul. Ya. Qul, katakanlah. Siapa yang disuruh mengatakan? Firman Allah ini diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka qul, perintah di situ awalnya kepada Nabi kita. Qul, katakanlah, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia tanpa terkecuali. Ini sesungguhnya aku Rasulullah, adalah utusan Allah. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah ilaikum, untuk kalian jami'an semuanya. Jadi kalau menurut ayat ini tidak disekat dengan perbedaan din atau agama, apalagi suku dan bangsa. Tapi yang termasuk ya ayuhanas, manusia. Maka kata Rasulullah, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku ini adalah Rasul, utusan untuk kalian jami'an semuanya. Alladzi, ya lahu, dia siapa Allah, mulkus samawati, memiliki kerajaan
di langit wal ardi dan di bumi. Jadi Rasulullah menjelaskan sesungguhnya aku ini utusan Allah. Allah itu siapa? Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Allah itu yang memiliki kerajaan di langit dan di bumi. Jadi raja-raja, presiden-presiden yang hari ini ada di dunia itu hanya titipan. Hati-hati, setiap titipan akan ditanya. Aman tuh titipan anak. Ya, Bu, tinggal itu tukang parkir. Ayo parkir mobil BMW, parkir. Begitu datang nubogana, ya biasa, we diambil kita nyeri hati. Nah, dan titipan. Entah ya BMW mana orang pak tadi geus dikadieukeun geus dititipkeun. Entah begitu datang mana nubogana dibawa deui biasa we. Teu amak teu naon titipan. Ya, maka kadang-kadang belajar ikhlas mah kasaha we. Belajar ikhlas maka tukang parkir. Tukang parkir mah ikhlas, motor loba teh sombong, dicokot ku batur nyantai we dan batu. Mobil aralus loba teh sombong, dicokot ku bogana nyantai we ikhlas. Naon da ini manehanana. Nah, kita kadang-kadang tidak ikhlas, kita punya anak seanak milik apa titipan? Titipan. Begitu anak meninggal idola lahir batin, nah lain kurang heula nanti heula dan budak cerik teu ikhlas. Belajar ikhlas ka tukang parkir Bu, nusa kita kene. Tidak boleh Bu, kalau keluarga meninggal kita meratap, meraung-raung gitu. Ka semua maat we, mun diajak mbieng diving. Ya, makanya hati-hati. Kata Allah, Dia Allah itu yang memiliki semua kerajaan di langit dan di bumi. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan illa huwa kecuali Dia Allah. Yuhyi yang menghidupkan Allah itu, wa yumit dan mematikan. Fa aminu maka berimanlah kalian billahi kepada Allah wa rasuli dan kepada utusannya. Jadi kudu percaya. Hiji percaya kepada Allah yang menyuruh Rasul, kemudian harus percaya kepada Rasul yang disuruh Allah. Siapa an-nabi, yaitu seorang nabi ummi, yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Lain bodoh, awas, tidak bisa baca tulis. Dari tulis kenapa? Mau pulpen itu. Ya, dari tulisnya naon coba. Ya. Ummi di situ bukan menjelaskan berarti Nabi Muhammad itu bodoh atau nanti bisa baca tulis. Emang budak zaman ayeuna nanti bisa baca tulis disebut bodoh. Ya, Rasulullah itu memiliki sifat patonah. Naon patonah? Cerdas. Lamun cerdas berarti pintar. Rasulullah mah sekali mengucap malaikat Jibril apal. Rasulullah nyampaikan wahyuna, disampaikan wahyuna ke malaikat Jibril kumaha? Digebrukeun gitu Al-Qur'an bruk teu kan? Iqra. Ya, suruh baca naon dibaca lagi cenah aya. Bingung Rasulullah baca naon. Ya. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu itu secara langsung kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu patona cerdas. Terekam langsung apa yang disampaikan malaikat Jibril. Ya. Hati-hati menyebutkan al-ummi di sini bahwa Nabi kita Nabi Muhammad adalah yang seorang ummi, tidak bisa tulis, bukan mengartikan dia seorang yang bodoh tapi pintar cerdas. Alladzi yang yu'minu billah, dia beriman kepada Allah. Nabi kita juga beriman kepada Allah, memberi contoh, memberi uswah. Wa kalimati dan juga kepada kalamnya, kepada firman-firmannya, wahyu-wahyunya. Wattabi'uhu maka ikutilah oleh kalian apa-apa yang terkandung dalam kalimatun kalamnya, firman-firmannya. La'alakum tahtadun supaya mendapat petunjuk karek supaya berarti agar ya mudah-mudahan mendapat petunjuk. Wa min qaumi dan di antara kaum Musa, Nabi Musa, ummatun ada umat yahduna mereka memberi petunjuk bil haqi dengan hak, dengan kebenaran, wabihi dan dengannya ya'dilun mereka berlaku adil. Ada ya. Selanjutnya
Wa qatta'nahum, dan kami bagi mereka isnatai asrota 12 asbata umaman, suku-suku atau umat-umat, ya, menjadikan 12 suku, 12 umat, ya, diurang panglobana suku ge. Pangkayana Indonesia mah sebenarnya mah suku nage loba, ya, suku Bugis, suku Sunda, suku Jawa, Dayak, Minang, loba. Da mah suku ibu ya roromeheun. Saya eta mah, tapi zaman Nabi Musa diberi isnataina asrata asbat, ada 12 suku. Wa auhayna, dan kami wahyukan ila Musa, kepada Nabi Musa, idistasqahu, tatkala meminta air kepadanya, kaumnya, anidrib bi asokal hajar, supaya pukullah bi asoka, dengan tongkatmu, al hajaru, batu itu. Apa yang terjadi? Pambajasat min husnata asyrata aina, maka memencarlah minhu darinya isnata asyrata aina, 12 mata air. Kenapa 12 mata air? Ngalah teu parebut da sukuna ge 12. Jadi nu hiji ke suku nu ieu, nu kadua, nu katilu, adil. Itu mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Begitu umatnya kekeringan, tidak ada air, maka umatnya memohon kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa mendapatkan wahyu, idrib bi asokal hajar, pukul dengan tongkatmu batu itu, pambajasat, maka memancarlah min husnata asrata aina, dari batu itu 12 mata air, sesuai dengan jumlah sukunya. Qad alima, sungguh alima telah mengetahui, kullu unasin, setiap manusia, masrobahum, bahwa tempat itu adalah tempat untuk minum mereka. Di 12 suku ini kebagian hijewang, yakin mereka, ya, bahwa itu adalah tempat untuk minum, mengambil air, segala keperluan. Wadollalna alaihim, dan kami naungkan alaihim, atas mereka, al-ghamama, awan putih, wa anjalna, dan telah kami turunkan alaihim, kepada mereka, al-manna, mana bu, sejenis madu, wasalwa, salwa sejenis burung puyuh. Jadi Allah menurunkan makanan yang luar biasa, ya, airnya sudah disediakan, kemudian almana diberikan, madu, wasalwa, dan salwa burung puyuh. Artinya madu dan jenis-jenis unggas itu halal untuk kita makan, karena Allah yang menyuruh. Kulu, ini perintahnya, makanlah oleh kalian apa? Madu yang tadi, wasalwa burung, ya, min thayyibatin, dari yang baik-baik, marojaknakum, apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Diperintah oleh Allah, makanlah dari rizki yang baik-baik oleh kalian. Makanya kalau kita mendapatkan rizki yang halal dan baik, itu yang disebut nikmat luar biasa tadi, ya, yang 10, yang 5 kebahagiaan kenikmatan dunia, salah satunya mendapatkan rezeki yang halal dan baik. Wama, dan tidak dolamuna, mereka menganiaya kami, walakin, akan tetapi, kanu, mereka adalah angkusahum, terhadap diri mereka sendiri, ya limun, mereka menganiaya. Geus dibejaan kudu ibadah, bangsa saya tamat tidak ibadah, geus diberi kenikmatan, geus diselamatkan dari Firaun, ya, anu tadina kering kerontang disiapkeun air anger we, ya, umat nanti dolim. Itu berarti bukan Allah yang mendolimi, akan tetapi angkusahum, ya limun, mereka mendolimi dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang pandai bersyukur, terutama terhadap apa yang hari ini kita rasakan, hari ini kita nikmati, hari ini kita jalani. Jangan menjadi penghambat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.